Timnas U23 Indonesia bakal segera kedatangan calon striker baru untuk memperkuat tim. Nama itu tak lain Mauro Zelstra. Proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia sudah memasuki tahap akhir. Menpora Dito Aryo Tejo membeberkan terkait tahapan naturalisasi Mauro Zelstra saat ini. Dito Aryo Tejo mengatakan naturalisasi pemain keturunan Belanda itu telah diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Kemenpora. Kehadiran Mauro Zelstra diharapkan bisa memperkuat timnas U23 dalam menghadapi turnamen ASEAN Cup U23 2025, kualifikasi Piala Asia U23, hingga SEA Games 2025. PSSI sebelumnya mengaku bahwa Mauro Zelstra diproyeksikan untuk timnas U23 Indonesia. Untuk itu, proses naturalisasi Mauro Zelstra ini diyakini bakal dikebut. Pasalnya, timnas U23 Indonesia tahun 2025 ini dipastikan bakal menjalani banyak agenda. Terdekat timnas U23 Indonesia akan menghadapi ASEAN Cup U23 2025 di Jakarta pada 15–29 Juli mendatang. Setelah itu, timnas U23 Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2025 pada September, dan tampil di SEA Games 2025 pada November mendatang. Untuk itu, Mauro Zelstra diharapkan bisa menambah kekuatan timnas U23 Indonesia nantinya. Penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni mengungkapkan kabar buruk usai mengalami cedera di laga Arema FC vs Oxford United pada Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025 malam WIB. Akibat cedera di laga terakhir grup A Piala Presiden 2025 itu, Romeni mengaku akan absen untuk sementara waktu. Romeni tak memberitahukan lebih lanjut butuh berapa lama atau seberapa parah cedera kaki yang ia alami. Satu hal pasti, Romeni mengaku akan berusaha keras untuk segera sembuh dan kembali ke lapangan. Ya, Romeni memang mengalami cedera saat bermain di Stadion Sijalak Harupat, Bandung kemarin malam. Awalnya, Romeni berhasil bermain apik hingga mencetak gol ketika laga baru berjalan 15 menit. Sayangnya, beberapa menit setelah mencetak gol kedua Oxford di laga tersebut, Romeni terjatuh di pinggir lapangan usai mendapat tackle keras dari pemain Arema FC, Paulinho Moxelin. Setelah beberapa menit, kondisi Romeni tak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Ia ditanduk keluar lapangan pada menit ke-21. Usai laga, akhirnya Romeni memberikan kabar terbaru. Dalam sebuah foto dirinya yang sudah berada di dalam hotel, kaki Romeni terlihat sudah diberikan perawatan. Hanya saja, di foto yang terupload di Instagram Stories akun pribadinya itu, Romeni memberitahukan akan absen untuk beberapa waktu. Namun, ia menegaskan akan berusaha keras untuk segera kembali pulih. Terima kasih semuanya atas semua pesan dan doanya. Sayangnya, saya akan absen untuk sementara waktu, tetapi saya akan melakukan apa saja agar bisa kembali secepatnya. Tetap semangat, ujar Romeni. Jelang babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mulai melakukan berbagai persiapan, termasuk kemungkinan naturalisasi pemain. Terlebih ada pemain keturunan yang berpotensi untuk dinaturalisasi. Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya lawan Timnas Indonesia nanti tak main-main. Nantinya skuad Garuda akan melawan sejumlah tim dari negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, hingga Uni Emirat Arab. Diketahui ada 2 tiket tersedia ke Piala Dunia 2026 di babak kualifikasi babak keempat. Nantinya 6 tim yang lolos akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisikan 3 tim. Dari 2 grup tersebut, hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika Timnas Indonesia gagal, maka peluang untuk berlaga di kompetisi internasional tersebut bisa pupus. Karena itu, pelatih Timnas Patrick Kluivert bisa menambah amunisi skuad Timnas dengan naturalisasi pemain keturunan. Pascal Struijk menjadi nama yang santer dikabarkan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Bek Leeds United ini ternyata punya darah keturunan Indonesia. Pascal Struijk mendapatkannya dari kakek sang ibu yang lahir di Hindia Belanda. Kabarnya, bek berusia 25 tahun ini akan dinaturalisasi semakin menguat ketika Pascal Struijk berada di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert. Momen itu terjadi saat Leeds United berhadapan dengan Oxford United dalam laga lanjutan Liga 2 Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Mari tunggu kabar baik dari PSSI mengenai kemungkinan hadirnya para pesepak bola naturalisasi untuk Timnas Indonesia.
Patrick Kluivert menggelar rapat tim pelatih timnas Indonesia di Belanda, Selasa waktu setempat. Rapat koordinasi tim pelatih skuad Garuda turut dihadiri Alex Pastoor, Danny Lanzat, Regy Blinker, Quentin Jacoba, Bram Verbruggen, Jordi Kluitenberg, serta fisioterapi Leo Ejted. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas strategi serta menganalisa kekuatan tim lawan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran keempat bakal melibatkan 6 tim yang merupakan tim peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup di putaran ketiga. Negara-negara tersebut adalah Arab Saudi, Qatar, Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Keenam negara nantinya dibagi ke 2 grup. Indonesia sendiri berada di pot ketiga dalam fase drawing. Arab Saudi dan Qatar sebagai unggulan. Drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada tanggal 17 Juli tahun 2025. Pengundian akan digelar di Hyatt Place Kuala Lumpur, Bukit Jalil, Malaysia. Dengan dukungan penuh dari PSSI, Patrick Kluivert beserta tim supernya, diharapkan bisa mengantar Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang dari Belanda untuk para penggemar sepak bola Indonesia. Pemain muda Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer dikabarkan akan menjadi naturalisasi baru timnas Indonesia. Media Belanda mengklaim bahwa staf kepelatihan timnas sudah melakukan pendekatan serius kepada bek berusia 20 tahun ini. Alex Pastoor dikabarkan telah bertemu langsung dengan Tristan di Belanda. Pertemuan ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam merekrut pemain keturunan berbakat. Tristan sendiri memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Maluku. Kabar ini semakin menguat setelah Eleanor Reijenders, rekan setim Tristan di PEC Zwolle, terus melakukan pendekatan personal. Tristan sendiri sebelumnya sudah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang saat ini dipinjamkan Ajax ke PEC Zwolle ini memiliki potensi besar untuk memperkuat lini belakang Garuda. Pertama, Tristan memiliki pengalaman bermain di Akademi Ajax yang terkenal melahirkan pemain berkualitas tinggi. Usianya yang masih muda memberikan proyeksi jangka panjang yang bagus untuk timnas. Kemampuannya di posisi bek tengah sangat dibutuhkan untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua, proses naturalisasi pemain diaspora memang sedang gencar dilakukan PSSI. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terus berupaya memperkuat skuad Garuda dengan pemain-pemain keturunan berkualitas. Strategi ini terbukti efektif dengan hadirnya Ole Roumanie yang sudah